Pak, makasih. Ini sudah semakin muda terus ya. Memang masih muda Pak, masih umur 24 Pak. 24 diputer aja angkat tuh. Iya kan? Pak Nuruda Trisula kalau ke Di Jogja. Kaltim Pak. Oh, Kaltim. Kaltim. Saya basicnya di Kaltim Pak. Oh. Saya besar di Kaltim. Jadi kalau Pak Nuruda Trisula, teman-teman PKS itu kalau sowan yang nginapnya di rumah. Nginapnya pas TV Real TV itu kan TV ya boleh dibilang TV-nya Jawa Pos. Tapi secara enggak berkunjungnya Itu karomanya Habib. PKS itu enggak sama saya enggak jauh hubungannya karena Kehidupan nggak usah lah jauh-jauh. Cuma suami istri kadang-kadang ribut juga dong. Tapi nggak boleh diselesaikan dengan berpisah. Tapi kalau sudah maunya mau bilang apa? Nah, kalau kewajiban saya sebagai pimpinan PKS, ya saya merangkul, menasihati, memberikan motivasi, perlu kesabaran, perlu ini. Tapi kalau udah maunya udah. Apakah ada punya strategi seperti itu? Karena kita lihat kan belum ada kecocokan untuk terbentuknya koalisi ini. Besar mendatangkan $1 miliar. jadi kami nggak mau, tapi bekerja untuk rakyat, kemudian patuh kepada monark PDIP itu kan mungkin tidak tunggal. Dengan egoismenya mungkin dia bisa sendirian. Tapi yang lain kan harus. Politik ini juga memiliki visi misi yang ada titik temu lah dengan semua partai yang lain, yaitu bagaimana kita membangun negeri kita ini, membangun kesatuan dan persatuan dari hati yang paling dalam juga ada titik temu. Contoh kecintaan pada negara harus kita sepakati. Kemudian semangat untuk bela negara semua ada pada kader-kader partai politik, juga pada sesama anak bangsa. Dan yang ketiga semangat untuk mensejahterakan seluruh anak bangsa. Sebab ada sebagian merasa aku udah berikan untuk negeri ini, ya, udah banyak aku berikan. Nah, menurut saya, kalaupun sudah memberi terima kasih, tapi masih ada kemampuan saudara untuk memberi, berikanlah. Jadi rekonsiliasi, mencari titik temu, membangun kebersamaan, menjaga NKRI, mencintai negeri ini, itu final, udah nggak ada lagi. Sehingga yang terjadi adalah tidak saling menstigma satu dengan yang lain. Kamu ini, kamu ini, kamu. Akhirnya kita mudah untuk diadu domba. Apalagi di grassroots. Nah, grassroots semakin panas lagi. Nah, semoga dengan kita, atau saya PKS dan saya pribadi menyapa Indonesia, kita akan sebarluaskan semangat. Sehingga kita melihat berkunjung kepada media-media semacam ini, Rio Post dan yang lain-lain juga menurut kita sangat penting sekali untuk agar berita-berita ini tersampaikan pada masyarakat. Terkait pencapresan gimana? Tetap berjalan, semakin intensif. Juga kita lakukan juga pada partai-partai lain juga kita lakukan. Karena selagi belum ada deklarasi, semua punya peluang. Jadi kita tidak menutup, mengunci pintu hanya dengan Nasdem dan Demokrat. Kita lakukan dengan partai-partai lain yang belum deklarasi juga. Ya kita langsung lakukan komunikasi. Ya nanti ya finalnya mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah semakin jelas peta di lapangan. Ya calon-calon mudah-mudahan tidak kurang dari 3, itu harapan kita. Saya rasa harapan semua anak bangsa juga agar tidak terjadi pembelahan. Itu yang kita inginkan. Terakhir, pesan untuk kader PKS di daerah menghadapi pileg dan pilkada. Ya kita memberikan semangat mereka. Memang target kita itu minimal 15%, kemudian bisa lebih. Karena yang namanya target pun itu harus membuat kita semakin semangat untuk berbuat. Lakukan semaksimal mungkin. Tujuannya adalah agar kemenangan tadi, kemenangan yang memberikan manfaat besar untuk bangsa dan masyarakat, terutama kalau di Riau berarti untuk masyarakat Riau dan daerah-daerah yang ada di sekitar ini. Pasti itu tujuan kita. Jadi kemenangan yang penuh dengan keberkahan itu yang kita inginkan. Untuk nasional kita juga demikian. Karena PKS sudah cukup lama juga di partai menengah.
Ya kita ingin naik kelas, kita tidak ingin mengganggu partai-partai yang lain. Pasti market dan segmen pasarnya kan berbeda-beda. Nah, tetapi etika berpolitik pun kita akan selalu jaga karena ini akan kita wariskan pada generasi selanjutnya. Ketika berpolitik begini caranya. Karena ini jadi aset nasional. Partai politik tadi yang menyiapkan pemimpin, nanti pemimpin juga akan memberikan yang terbaik untuk rakyat, memberikan contoh yang baik. Itu tugas partai politik. Sehingga mudah-mudahan ya partai-partai pun demikian, sehingga tidak ada yang pindah-pindah partai itu malah tidak sehat. Ya, harus disiapkan kader yang bagus yang nanti juga akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Itu. Saya yakin juga teman-teman di daerah mungkin bisa menambahkan kalau fraksi bagaimana ke depan, insya Allah sama juga. Ya, yang banyak lah, yang penting apa saja yang penting bagus lah. Pokoknya jangan sampai pilihannya PKS salah.